Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Farah Salsabila Ramadhani dengan NIM 2509000091. Saya dari program studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Adanya video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan berbagi sedikit tentang suatu topik yang menarik, yaitu asal usul dan tujuan diciptakannya alam semesta menurut Al-Quran. Kalau kita lihat ke langit malam, ke bintang-bintang, atau ke indahnya alam di sekitar kita, pasti muncul pertanyaan, dari mana semua ini berasal? Dan untuk apa semuanya diciptakan? Nah, Al-Quran sebenarnya sudah memberikan banyak penjelasan tentang hal itu. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta segala sesuatu. Dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allah berfirman, Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Artinya, seluruh alam ini dari partikel terkecil sampai galaksi yang luas semuanya ada karena kehendak Allah. Menariknya lagi, dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Allah menjelaskan bahwa langit dan bumi awalnya adalah satu kesatuan sebelum dipisahkan. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi lalu adalah satu yang padu? Lalu kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ayat ini sering dikaitkan dengan teori Big Bang dalam sains modern, di mana alam semesta bermula dari satu titik yang kemudian meledak dan berkembang menjadi seperti sekarang. Jadi ayat ini bisa kita lihat sebagai bentuk keterkaitan antara wahyu dan ilmu pengetahuan. Selain itu, dalam surat Al-A'raf ayat 54 disebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 tahap. Bukan berarti 6 hari seperti hitungan kita, tapi menunjukkan bahwa penciptaan itu terjadi secara bertahap dan penuh perencanaan. Nah, setelah kita tahu asal usulnya, pertanyaan berikutnya, untuk apa alam semesta ini diciptakan? Menurut Al-Quran, tujuan utama penciptaan alam semesta adalah sebagai tanda kebesaran Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 190 dijelaskan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi, dengan melihat alam semesta, kita diajak untuk berpikir, merenung, dan akhirnya menyadari kebesaran Sang Pencipta. Selain itu, dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah juga menyebutkan bahwa hidup ini adalah ujian. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Artinya, kehidupan di dunia ini adalah tempat ujian bagi manusia. Bagaimana kita menjalani hidup, berbuat baik, dan menggunakan alam dengan bijak. Lalu dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama manusia dan berarti juga seluruh ciptaan adalah untuk beribadah dan tunduk kepada Allah. Jadi, alam semesta ini diciptakan sebagai tempat hidup, tempat belajar, dan tempat manusia beribadah. Kita sebagai manusia punya tanggung jawab untuk memakmurkan bumi, menjaga alam, dan tidak merusaknya. Karena apa? Karena semuanya adalah amanah dari Allah. Lalu pernah nggak sih kita berpikir kenapa alam semesta ini bisa berjalan dengan begitu teratur?
Kenapa matahari selalu terbit di timur, bumi berputar dengan kecepatan yang tetap, dan hujan turun sesuai waktunya. Nah, semua keteraturan ini sebenarnya punya dasar yang sangat kuat dalam ajaran Islam, yaitu konsep tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Secara sederhana, tauhid rububiyah berarti mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya sebagai Rabb, yaitu Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara seluruh alam semesta. Jadi, tauhid rububiyah menegaskan bahwa tidak ada satupun kekuatan lain yang ikut menciptakan atau mengatur alam selain Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 54 Allah berfirman, sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian bersemayam di atas arsy, dia menutup malam dengan siang yang mengikutinya dengan cepat, dan matahari, bulan, serta bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi miliknya. Ayat ini menggambarkan dengan sangat indah bahwa segala gerak dan keteraturan di alam semesta adalah bagian dari sistem yang diciptakan dan diatur langsung oleh Allah. Bukan kebetulan, tapi bukti nyata dari kebesaran dan kekuasaannya. Kalau kita perhatikan, seluruh alam ini punya sistem yang luar biasa rapi. Contohnya, bumi berputar mengelilingi matahari dengan jarak yang pas, tidak terlalu dekat supaya tidak terbakar dan tidak terlalu jauh supaya tidak membeku. Air laut punya batas yang tidak melampaui daratan, seperti yang disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20. Dia membiarkan dua lautan mengalir berdampingan antara keduanya, dan ada batas yang tidak dilampaui. Fenomena ini menunjukkan bahwa ada kekuatan besar yang mengatur segalanya secara seimbang, dan itulah bukti dari tauhid rububiyah. Setiap hukum alam yang kita pelajari di kampus, entah itu hukum gravitasi, fisika, atau biologi, sebenarnya adalah manifestasi dari sunnatullah, yaitu hukum-hukum tetap yang Allah tetapkan dalam penciptaannya. Jadi, ketika seseorang ilmuwan menemukan hukum alam, pada dasarnya dia sedang mempelajari cara Allah mengatur alam semesta. Keteraturan alam sebagai bukti keberadaan Allah. Tauhid rububiyah mengajarkan kita bahwa keteraturan alam bukan hanya sesuatu yang biasa dijelaskan dengan rumus sains, tapi juga bukti keberadaan dan kebesaran Sang Pencipta. Coba bayangkan, kalau bumi bergeser sedikit saja dari porosnya, bisa jadi kehidupan ini tidak akan ada. Kalau oksigen di atmosfer berubah kadarnya, manusia dan hewan mungkin tidak bisa bertahan hidup. Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa tidak mungkin alam berjalan sendiri tanpa pengatur. Dalam surat Al-Mulk ayat 3-4 Allah berfirman, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidaklah kamu lihat pada penciptaan Tuhan yang Maha Pengasih sesuatu yang tidak seimbang? Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Ayat ini menegaskan bahwa seluruh ciptaan Allah berjalan dengan kesempurnaan dan keseimbangan. Tidak ada yang keliru atau sia-sia. Ketika seseorang memahami tauhid rububiyah, ia akan menyadari bahwa ilmu pengetahuan dan keimanan bukan dua hal yang terpisah. Semakin seseorang mendalami sains, seharusnya semakin kuat pula keyakinan kepada Allah. Karena setiap hukum alam yang ditemukan adalah jejak kebijaksanaan Allah dalam menciptakan dan mengatur dunia. Itulah mengapa Al-Quran sering mengajak kita untuk berpikir dan merenung. Dalam surat Al-Imran ayat 150-91,
Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, berbaring, serta memikirkan penciptaan langit dan bumi. Artinya, seseorang muslim seharusnya menggabungkan keimanan dan pemikiran ilmiah. Melihat alam bukan sekedar fenomena fisika, tapi sebagai ayat-ayat Allah yang bisa menumbuhkan rasa kagum dan syukur. Kita hidup di zaman modern yang serba canggih. Teknologi berkembang pesat, kehidupan jadi lebih praktis, dan informasi bisa kita dapat dalam hitungan detik. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang sering terlupakan. Alam kita sedang sekarat. Hutan ditebang tanpa henti, laut tercemar, udara makin kotor, dan iklim bumi berubah drastis. Bencana alam terjadi di mana-mana. Banjir, kekeringan, kebakaran hutan, bahkan gempa dan badai yang semakin terjadi. Pertanyaannya, apakah semua ini hanya fenomena alam biasa? Ataukah sebenarnya ini adalah akibat dari rusaknya moral manusia? Al-Quran sebenarnya sudah lama memperingatkan tentang hubungan antara perilaku manusia dan kerusakan alam. Dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagaimana dari akibat perbuatannya, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini. Kerusakan alam bukan semata-mata karena faktor geologis atau perubahan iklim, tapi karena perilaku manusia yang serakah, egois, dan melupakan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Di era modern ini, manusia seringkali memandang alam hanya sebagai alat produksi, sumber daya yang bisa diambil sesuka hati untuk kepentingan ekonomi dan kenyamanan hidup. Kita menebang hutan tanpa rehabilitasi, membuang limbah ke laut, dan membangun tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem. Padahal dalam Islam manusia diberi peran bukan sebagai penguasa mutlak, tetapi sebagai penjaga dan pemelihara bumi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Artinya manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga keseimbangan alam, bukan merusaknya. Namun kenyataannya moralitas modern seringkali terjebak dalam materialisme dan individualisme. Manusia lebih fokus pada keuntungan jangka pendek, gaya hidup konsumtif, dan kemewahan, tanpa sadar bahwa semua itu sedang mempercepat kehancuran bumi. Kalau kita lihat lebih dekat, bentuk kehancuran alam yang terjadi sekarang sebenarnya mencerminkan krisis moral global. Beberapa contohnya, yang pertama, perubahan iklim ekstrim akibat emisi karbon yang berlebihan karena kerakusan industri dan gaya hidup boros energi. Kedua, kehilangan keanekaragaman hayati karena perusakan habitat dan eksploitasi tanpa batas. Ketiga, krisis air dan udara disebabkan oleh polusi dan kurangnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Keempat, bencana sosial ekologis seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang sebagian besar muncul karena ulah manusia sendiri. Semua ini adalah cermin dari manusia yang kehilangan keseimbangan moral. Padahal Allah sudah menegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaiki. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setelah Allah menciptakan bumi dengan sempurna, manusia justru tidak boleh bertindak merusak.
Kalau kita renungkan lebih dalam, kehancuran alam bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga masalah spiritual. Ketika manusia lupa pada Tuhannya, ia akan kehilangan rasa hormat terhadap ciptaannya. Ia tidak lagi melihat alam sebagai amanah, tapi hanya sebagai komoditas. Padahal dalam pandangan tauhid, alam adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika manusia merusaknya, itu sama saja dengan mengabaikan ayat-ayat Allah yang ada di sekitar kita. Krisis lingkungan hari ini pada dasarnya adalah krisis akhlak. Karena ketika iman melemah, keserakahan menguat, ketika tauhid pudar, manusia merasa bisa mengatur segalanya tanpa batas. Lalu apa solusinya? Al-Quran mengajarkan bahwa jalan keluarnya adalah dengan kembali pada nilai-nilai tauhid dan amanah. Tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam ini adalah milik Allah dan manusia hanya diberi kepercayaan untuk mengelolanya. Sedangkan amanah berarti tanggung jawab untuk menjaga, bukan menguasai. Kalau manusia modern bisa mengembalikan kesadaran bahwa bumi ini bukan miliknya tapi titipan, maka akan lahir moral baru yang lebih berimbang antara kemajuan dan kelestarian. Islam juga menegaskan konsep mizan, keseimbangan alam. Dalam surat Ar-Rahman ayat 7-8 Allah berfirman, dan langit telah ditinggikannya dan dia letakkan neraca supaya kamu jangan merusak keseimbangan itu. Ayat ini secara langsung menunjukkan bahwa menjaga keseimbangan alam adalah bagian dari ibadah. Artinya, melestarikan lingkungan sama mulianya dengan mendirikan sholat atau menunaikan zakat, karena semuanya adalah bentuk ketaatan kepada Allah.